Supreme Martial God Technique. Bab 3031 ribuan tahun peristiwa lalu. Zhong Xiao membungkuk dan menjawab dengan hormat. Dia adalah seorang pria tua berambut putih. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam dirinya, apalagi mengetahui tingkat kultivasinya. Faktanya, bukan hanya orang ini, Wu Yun tidak mampu mengetahui tingkat kultivasi semua orang yang hadir. Sejumlah kecil orang hanya dapat membuat penilaian kasar dengan menebak. Dan banyak orang lainnya bahkan tidak dapat menebaknya. Tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan orang yang tidak dapat ditebak pasti lebih kuat. Dan inilah yang ingin lebih dilihat Wu Yun. Lagi pula, jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, orang-orang inilah yang akan menjadi pendukungnya dalam pertarungan melawan klan surga suci di masa mendatang. Oleh karena itu, semakin banyak orang kuat, semakin baik. Mengenai siapa orang-orang ini, apa identitas mereka, dan apa kekuatan spesifik mereka, hal itu tidaklah begitu penting. Teman muda Wu Yun, akhirnya kau datang juga. Kupikir kami harus menunggumu lebih lama lagi, tapi penampilanmu benar-benar mengejutkan dan membuat kami, orang-orang tua, malu. Pria tua berambut putih itu melangkah maju perlahan, menatap Wu Yun dengan puas di matanya. Dia tampak sangat familiar dan nadanya sangat lembut, bahkan ramah. Hal ini membuat sedikit kekhawatiran Wu Yun menghilang. Terima kasih atas pujiannya, senior, tapi menurutku kita harus langsung ke intinya. Wu Yun menjawab sambil membungkuk, tetapi dia tidak membuang waktu untuk berbicara dan langsung ke intinya. Dalam kasus ini, sulit bagi lelaki tua berambut putih itu untuk mengatakan apapun lagi. Tentu saja Wu Yun merasa cemas, tetapi mereka bahkan lebih cemas daripada Wu Yun. Oleh karena itu, bahkan jika Wu Yun tidak mengatakannya, pria tua berambut putih ini akan langsung ke pokok permasalahan pada kesempatan pertama. Adapun beberapa hal yang kurang penting, kurasa Zhong Xiao sudah memberitahumu. Kalau tidak salah, kau pasti penuh dengan pertanyaan sekarang. Kenapa kami mengenalmu, mencarimu, lalu meminta bantuanmu? Apa itu dan kenapa? Hanya kau yang bisa membantu kami. Sekarang, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu, wajah Wu Yun tiba-tiba berubah. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata itu sungguh menusuk hatinya. Ini pastinya hal-hal yang paling ingin diketahuinya saat ini. Hal lain apapun, seperti tujuan dan asal-usul gunung suci berwarna-warni ini serta mengapa pilar langit didirikan, tidaklah begitu penting. Dunia klan langit suci sebenarnya sudah ada sejak lama. Dunia ini berevolusi bersama dunia kita. Pria tua berambut putih itu menjelaskan dengan perlahan. Puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama, kami muncul, dan klan surga suci juga muncul. Kami tidak berada di dunia yang sama, jadi kami tidak berinteraksi satu sama lain, dan kami bahkan tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Namun, 3000 tahun yang lalu, seorang Saint sejati yang kuat di klan kami membuka terowongan ruang waktu. Niat awalnya adalah untuk memperluas dunia spasial klan kami, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan dunia klan surga suci di sebelah kami. Pada saat itu, klan surga suci belum sepenuhnya berkembang, dan yang paling kuat dari mereka hanya bisa mencapai alam dewa super. Dibandingkan dengan Saint sejati yang kuat dari klan kami, itu tidak layak disebut sama sekali. Ketika Wu Yun mendengar ini, dia juga sangat tersentuh. Namun dia masih dengan tajam menangkap beberapa masalah dalam kata-kata tersebut. Setelah ragu sejenak, Wu Yun bertanya. Senior, aku punya nyali untuk bertanya, karena senior hebat itulah yang mengajariku teknik itu, maka dia pasti punya kemampuan untuk menaklukkan orang-orang dari klan langit suci itu, tapi kenapa kau tidak menyebut senior hebat itu dalam kata-katamu? Pertanyaan kedua, karena terowongan ruang waktu itu dibuat oleh manusia, kenapa tidak dihancurkan saja? Kenapa kau bersusah payah membangun pilar yang menjulang ke langit itu? Bab 3032 Rencana lelaki tua berambut putih. Menghadapi pertanyaan Wu Yun, lelaki tua berambut putih itu tampaknya tidak menganggapnya aneh. Sebaliknya, tampak seolah-olah dia sudah siap. Dia menatap Wu Yun, tersenyum tak berdaya, lalu menjelaskan dengan tenang. Senior itu pergi tak lama setelah kembali dari dunia surga suci. Ketika dia pergi, dia berkata bahwa dia tidak akan pernah kembali, dan dia benar-benar tidak pernah kembali. Jika dia masih di sana, beraninya bajingan klan surga suci begitu merajalela. Untuk pertanyaan keduamu, haha. Pria tua berambut putih itu menatap Wu Yun dengan bingung dan tersenyum. Kemudian dia melanjutkan, bagaimana bisa semudah itu membangun terowongan ruang waktu di antara dua dunia yang berbeda? Kamu belum mencapai level itu, jadi kamu belum begitu mengerti. Tetapi jika aku bertanya kepadamu,
apakah kamu tahu mengapa klan kita telah ada selama puluhan ribu tahun, tetapi hanya orang hebat di awal yang mampu menerobos penghalang ruang dan melihat dunia surga suci? Apakah karena selain orang hebat itu, tidak ada orang suci sejati lainnya di klan kita? Tentu saja tidak mungkin. Klan kita telah mulia selama ribuan tahun, dan ada banyak orang suci sejati. Tetapi dari zaman kuno hingga sekarang, memang hanya orang hebat itu yang dapat membuka terowongan ruang waktu di antara dua dunia. Jadi, kita tidak bisa menghapusnya sama sekali. Dengan kata lain, jika membangun terowongan ruang waktu di antara dua dunia yang berbeda begitu mudah, lalu mengapa orang-orang dari klan surga suci itu tidak membuka beberapa lagi? Oh, Wu Yun mengangguk sambil berpikir. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang lain dalam benaknya, tetapi itu belum jelas atau pasti. Baiklah, mari kita akhiri pembahasan tentang asal-muasal masalah ini. Sekarang katakan padaku, mengapa kami mengenalmu dan tahu bahwa kau dapat membantu kami? Pria tua berambut putih itu menyela pikiran Wu Yun. Sebenarnya, aku tidak bisa menjelaskan kepadamu bagaimana aku tahu kau ada dan mengapa aku tahu kau bisa membantu kami. Kitab Rahasia Surga, kitab suci sejati Taoisme, mungkin karena Tuhan telah menakdirkan klan kita untuk bertahan hidup, atau mungkin karena orang di klan kita yang mengetahui rahasia surga dapat mengubah nasibnya. Tetapi kaulah yang dipilih oleh surga, ini benar. Pria tua berambut putih itu jelas menertawakan penjelasan ini, yang sangat samar. Meskipun Wu Yun bingung, dia tahu bahwa lelaki tua berambut putih itu jelas tidak ingin membuatnya terlalu jelas. Itu menyiratkan bahwa rahasianya tidak dapat diungkapkan. Dalam kasus ini, Wu Yun tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Yang pertama adalah pengertian. Kedua, hal itu sebenarnya tidak begitu penting. Selain itu, sejak Wu Yun datang ke dunia ini, tidak peduli masa depan atau masa lalu. Tidak pernah ada kekurangan kata-kata dalam dirinya. Anak takdir, sang terpilih, dan seterusnya. Jadi sebenarnya dia sudah lama terbiasa dengan hal itu dan tidak memperdulikannya lagi. Namun bagi Wu Yun, poin terakhirlah yang benar-benar penting saat ini. Bantuan seperti apa yang dia butuhkan? Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tak lama kemudian, lelaki tua berambut putih itu juga mulai menjelaskan. Dari perkataan mereka, jelas terlihat bahwa orang-orang ini sudah mempunyai rencana. Bahkan bisa dikatakan, segala sesuatunya, tidak peduli besar atau kecil, telah direncanakan untuk Wu Yun. Apa yang perlu ia lakukan, apa yang mesti ia lakukan, apa yang dapat ia lakukan, dan apa yang tidak dapat ia lakukan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa rincin dan canggihnya rencana tersebut. Ketika Wu Yun mendengar ini, dia tetap mengambil keputusan meskipun dia telah membuat persiapan. Bahkan Wu Yun, yang tidak pernah menyesali keputusannya, mulai memiliki keinginan untuk mundur dalam hatinya. Bahaya. Itu tidak dapat dilakukan. Hanya dua pikiran itulah yang muncul di benak Wu Yun saat ini. Saya pikir ada orang-orang yang berkolaborasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan rencana itu. Akibatnya, semua kejadian itu menimpa kepala Wu Yun lagi. Teman muda Wu Yun, aku bisa menebak apa yang kamu khawatirkan. Tapi jangan khawatir, selama kamu mengikuti rencana yang telah kami buat, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Dan saat itu, kultivasimu sendiri akan meningkat pesat. Di sini, kami dapat menjamin bahwa manfaat apapun yang kamu dapatkan, atau bantuan apapun yang kamu inginkan saat itu, selama kami dapat melakukannya, kami tidak akan pernah menolaknya. Jika ada yang menolak, kami akan disambar petir dan mati tanpa tempat pemakaman. Pria tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh. Harus saya katakan, kata-kata ini sangat berat. Hati Wu Yun menjadi semakin terguncang. Tentu saja, yang paling mengguncangnya adalah minatnya sendiri. Ini adalah peningkatan budidaya dan janji setelah tugas diselesaikan. Tapi yang paling penting adalah Yue Yiren. Dengan kata lain, jika bukan karena kekhawatiran bahwa jika dunia hancur, Yue Yiren mungkin lenyap bersamanya, Wu Yun mungkin benar-benar akan berbalik dan pergi. Namun, saat Wu Yun masih ragu-ragu dan belum berbicara, dia setuju. Namun saya melihat lelaki tua berambut putih itu berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara keras. Seorang suci sejati yang unggul dalam karakter dan kultivasi sebenarnya berlutut di depan Wu Yun. Saat lelaki tua berambut putih itu berlutut, ribuan orang di belakangnya juga berlutut pada saat yang sama. Di antara mereka, Zhong Xiao termasuk. Pada saat ini, hati Wu Yun tersentuh entah kenapa. Aku tidak bisa menggambarkan bagaimana rasanya. Tetapi dia merasakan keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Dia juga merasakan keinginan dan harapan orang-orang ini agar dia mengangguk setuju. Kalau tidak,
Saya khawatir tidak akan ada orang yang bisa membuat begitu banyak tokoh terkemuka bersujud di hadapan orang lain. Saya tidak tahu apakah itu menyentuh atau emosi lainnya. Sebuah ide spontan muncul di benak Wu Yun. Tanpa berpikir panjang, dia membungkuk dan membantu lelaki tua berambut putih di depannya berdiri. Pada saat yang sama, dia membungkuk dan berbicara dengan keras. Bab 3033 Dunia Suci. Para senior, saya, Wu Yun, tidak layak menerima hadiah sebesar itu. Tolong berdirilah dengan cepat. Saya setuju. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Namun, jika saya tidak dapat melakukannya saat itu, saya ingin meminta para senior untuk menyediakan jalan keluar bagi saya terlebih dahulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yun, wajah semua orang langsung menjadi sangat rileks. Sebenarnya, Wu Yun tidak begitu mengerti mengapa sekelompok orang ini begitu mempercayainya dan sangat yakin bahwa dia bisa menyelamatkan dunia. Baru setelah melihat mereka berdiri, Wu Yun merasa sedikit lega dari perasaan tertekan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya. Mungkin, orang normal manapun akan sulit menerima kehadiran begitu banyak lelaki tua, yang usianya terlalu tua untuk dihitung, berlutut di hadapannya. Jangan khawatir, teman muda. Selama kamu bersedia membantu, aku yakin rencana ini akan berhasil. Sekarang, menurut perhitungan kita, seharusnya masih ada sekitar 1 tahun lagi, dan ini juga saatnya pilar langit bisa bertahan. Setelah itu, pilar langit akan runtuh sepenuhnya, dan saluran ruang waktu itu akan terbuka sepenuhnya. Mari kita gunakan 1 tahun sebagai batas waktunya. Aku yakin kita bisa sepenuhnya menggulingkan konspirasi klan langit suci. Benar saja, itu persis seperti yang dipikirkan Wu Yun. Orang tua berambut putih itu berbicara dengan penuh percaya diri, tetapi sebenarnya sulit untuk dipahami dari mana datangnya rasa percaya diri mereka. Tepat saat Wu Yun hendak mengatakan sesuatu, suara lelaki tua berambut putih itu terdengar lagi. Pergilah, sahabatku. Setahun mungkin terasa tidak sebentar, tetapi sebenarnya, itu pasti tidak lama. Kecepatan kultivasimu tidak selalu bisa sama seperti saat kau berada di area menengah. Ada kemungkinan juga kultivasimu hampir tidak akan meningkat sama sekali tahun ini. Tentu saja, kami percaya padamu, dan kami benar-benar yakin bahwa semua ini akan berhasil. Ayo pergi. Ini adalah batu komunikasi. Saat kau sampai di sana, kau hanya bisa berkomunikasi denganku melalui benda ini. Jika kau menemui masalah yang tidak kau mengerti atau sulit dipecahkan, kau bisa bertanya langsung padaku. Setelah mendengar ini, Wu Yun tersenyum tak berdaya. Pria tua berambut putih ini benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Sambil berkata demikian, dia memberitahu Wu Yun agar tidak membuang-buang waktu dan segera berangkat. Sebaliknya, mereka menyanjungnya dan mempermalukannya. Dan kata-kata itu diucapkan dengan cara yang sangat bijaksana. Wu Yun sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun bantahan. Baiklah, jangan khawatir. Karena kamu sudah setuju, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Dan selama itu adalah sesuatu yang ingin aku, Wu Yun, lakukan, tidak pernah ada contoh kegagalan. Mengesampingkan pikiran-pikiran yang tidak perlu dalam benaknya, Wu Yun mengangguk tegas sebagai jawaban. Pada saat yang sama, dia mengambil batu komunikasi yang diserahkan oleh lelaki tua berambut putih itu. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian sesuai rencana, dia melompat dan terbang menuju puncak gunung suci yang berwarna-warni. Saat dia mendarat di kaki pilar yang menjulang ke langit, Wu Yun melirik ke bawah. Di bawahnya, ada sepasang mata yang penuh harap dan sungguh-sungguh. Wu Yun masih tersenyum tak berdaya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak pilar yang menjulang ke langit. Di atas, ada lapisan awan yang menghalangi pandangan, dan mustahil untuk melihat kemana pilar langit ini mengarah, atau seberapa tingginya. Pada saat yang sama, Wu Yun mulai diam-diam melafalkan beberapa mantra yang kedengarannya sangat rumit dan aneh. Setelah beberapa mantra diucapkan, rune dan mantra yang diukir di sekitar pilar mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Tak lama kemudian, cahaya itu sepenuhnya mengaburkan Wu Yun. Ini rencana mereka. Melalui pilar yang mencapai langit ini, Wu Yun dikirim ke alam surga suci. Namun, mereka juga memberitahu Wu Yun sebuah teknik rahasia yang dapat menggunakan kekuatan pilar surga untuk memungkinkan Wu Yun sepenuhnya mengubah auranya menjadi aura klan surga suci. Dengan kata lain, tujuannya adalah membuat Wu Yun menjadi seorang kultivator klan langit suci di permukaan. Sedangkan untuk bagian dalamnya, secara alami tetap tidak berubah. Dia masih menjadi dirinya sendiri. Tetapi di mata orang lain, dia akan menjadi seorang kultivator murni dari klan surga suci saat itu. Dengan cara ini,
kita dapat berhasil menyusup ke klan surga suci. Adapun apa yang harus dilakukan setelah Anda masuk ke klan surga suci? Pria tua berambut putih itu juga menceritakan semua rencananya kepada Wu Yun satu persatu. Wu Yun juga mendengarkan, dan mendengarkan dengan sangat cermat. Harus saya akui, rencana itu sangat bagus. Tetapi Wu Yun hanya menganggapnya sebagai sebuah cerita dan mendengarkannya. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup tidak dapat direncanakan terlebih dahulu. Segala sesuatu berubah dengan cepat, dan mustahil untuk memiliki rencana lengkap sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang lebih dipikirkan Wu Yun adalah bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Adapun sisanya, saya tidak banyak memikirkannya. Kekuatan mantra rune menyelimuti Wu Yun. Wu Yun merasa dirinya bangkit, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak diselimuti cahaya yang menyilaukan. Namun, rasanya seperti bepergian menembus kegelapan tak berujung. Itu sudah pasti. Wu Yun yakin bahwa dia tidak lagi berada di tempat yang sama, tidak lagi di puncak gunung suci berwarna-warni. Tiba-tiba, ruang angkasa berguncang. Wu Yun merasa apa yang dilihatnya di depan matanya tiba-tiba berubah. Tubuhnya juga tampaknya memasuki keadaan yang lebih aneh dan misterius. Tampaknya terurai, tetapi tampaknya juga tidak. Wu Yun tidak dapat menahan diri untuk berseru berulang kali, apakah ini kekuatan waktu dan ruang yang hanya dapat dikendalikan oleh orang suci sejati? Ketika tubuh berhenti, ketika segala sesuatu di depan Anda berhenti berubah. Wu Yun telah datang ke tempat yang benar-benar baru. Pemandangan yang kulihat membuatku mustahil mengetahui di mana aku berada. Karena pemandangan di dunia manapun sebenarnya serupa. Semua pembentuk telah bekerja dalam kesepakatan diam-diam untuk membentuk tata letak dunia menjadi tampilan yang hampir identik. Tapi perasaannya pasti berbeda. Pada saat ini, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa lingkungan tempat dia berada dan energi yang digunakan untuk berkultivasi yang meresap ke udara telah berubah sepenuhnya. Tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah, tetapi kekuatan super ilahi yang meresap di udara memberi orang perasaan yang sangat berbeda. Perbedaan perasaan ini hanya dapat terwujud ketika kita tidak berada di dunia yang sama. Apakah ini dunia surga suci tempat klan surga suci tinggal? Akhirnya kita sampai. Pada saat ini, Wu Yun berdiri di puncak gunung. Sambil menoleh ke sekelilingnya, dia perlahan memastikan bahwa dia telah tiba di alam surga suci. Bab 3034 Keluarga Su Qianyun. Alam surga suci, klan surga suci, petualanganku selama 1 tahun akan segera dimulai lagi. Di puncak gunung, Wu Yun berbisik diam-diam. Dalam benaknya, ia memikirkan kembali rencana yang telah diceritakan oleh lelaki tua berambut putih itu kepadanya. Tak lama kemudian, Wu Yun secara kasar menentukan rencana awalnya. Pada saat yang sama, setelah memastikan sekali lagi bahwa auranya telah sepenuhnya berubah menjadi aura klan surga suci, dia bersiap untuk berangkat. Akan tetapi, saat Wu Yun hendak pergi, tiba-tiba, ekspresi Wu Yun berubah tiba-tiba. Lalu matanya tiba-tiba melihat ke kejauhan. Aura yang berfluktuasi begitu kuat, apakah ada orang dari klan langit suci yang bertarung di sana? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri dan dengan cepat menyangkalnya, tidak, itu tidak benar, mereka tidak bertarung, mereka saling mengejar. Mengapa dia berpikir begitu? Itu karena Wu Yun sudah merasakan aura pertempuran itu dengan cepat mendekatinya. Ya, dan hal itu akan segera terjadi. Terlebih lagi, saat jaraknya semakin dekat, Wu Yun juga bisa menilai barisan dan tingkat kultivasi lawan. Di depan, hanya ada satu orang yang melarikan diri. Dilihat dari auranya, kekuatannya sama dengannya, mungkin pada tingkat kelima guntur suci. Ada 4 atau 5 orang yang mengejar kami. Ini juga merupakan level kelima dari Holy Thunder. Saat Wu Yun masih bimbang apakah harus bersembunyi dan menghindar, dia mendapati kecepatan orang-orang itu tiba-tiba meningkat. Dan itu telah berada dalam jangkauan penglihatan mata telanjangnya. Dilihat dengan mata telanjang, persepsi dan tebakan Wu Yun tadi memang benar. Apa yang dilihatnya dengan mata telanjangnya sama persis dengan apa yang diduganya. Tentu saja, dia bisa melihat orang lainnya. Pihak lain juga dapat melihatnya. Jadi, pada saat ini, orang-orang itu juga menatap Wu Yun. Namun, penampilan Wu Yun tidak banyak menarik perhatian mereka. Lagi pula, kultivasi Wu Yun hanya pada tingkat kelima alam guntur suci, dan tidak dapat memainkan peran besar. Pada saat yang sama, Wu Yun juga melihat seperti apa rupa orang-orang dari klan Sengtian ini. Faktanya, tidak ada perbedaan antara mereka dan manusia normal, hanya rasnya saja yang berbeda. Lagi pula, tampilannya bagus. Ya, itu sangat indah. Karena orang yang dikejar di depan sebenarnya seorang wanita.
Dia adalah seorang wanita cantik dengan penampilan yang dapat meruntuhkan sebuah kota. Adapun orang-orang yang mengejar wanita itu, mereka tidak begitu cantik. Dan itu seorang pria. Mereka semua tampak setengah baya, dengan jenggot yang tak dicukur, gigi yang terbuka, dan tampak sangat garang. Su Qianyun, berhenti di situ. Jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau adalah putri tertua dari keluarga Su. Aku tidak akan memberikan muka kepada keluarga Sumu. Jika kau jatuh ke tanganku, aku akan menghancurkanmu. Suara-suara dari mereka yang mengejarnya terdengar ganas. Sebenarnya Wu Yun awalnya berencana untuk bersembunyi. Tetapi setelah mendengar ini, dia tiba-tiba membatalkan rencananya. Sebuah ide baru segera muncul dalam pikirannya. Benar, dia akan mengambil tindakan. Seorang pahlawan menyelamatkan si cantik. Tentu saja bukan karena dia tertarik dengan kecantikan wanita bernama Su Qianyun ini. Meskipun dia sebenarnya cantik, meskipun Wu Yun sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, namun dia tidak akan pernah tergoda oleh kecantikan seorang wanita. Terutama karena gelar putri tertua keluarga Su, Wu Yun tiba-tiba punya rencana. Terlebih lagi, Wu Yun sebenarnya cukup terkejut dan penasaran. Aku pernah mendengar dari Zhong Xiao, lelaki tua berambut putih dan yang lainnya sebelumnya, bahwa orang-orang dari klan Sengtian semuanya sangat kejam dan serakah. Dalam benak Wu Yun, kesan pertama yang ia dapatkan terhadap mereka adalah mereka mirip dengan orang-orang biadab. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka benar-benar memiliki keluarga. Terlebih lagi, tempat itu tampak sama saja dengan tempat-tempat yang pernah dikunjungi Wu Yun sebelumnya. Keluarga Su, putri tertua. Oleh karena itu, Wu Yun berencana menggunakan ini sebagai titik awal untuk memahami dengan saksama struktur dan tata letak klan surga suci dan dunia surga suci. Lihat apakah itu sesuai dengan apa yang dikatakan Zhong Xiao dan lelaki tua berambut putih itu. Wah! Tiba-tiba, tepat saat Wu Yun tengah berpikir, terdengar suara serangan dari depan. Orang-orang yang mengejarnya itulah yang mengambil tindakan. Orang yang diserang adalah Su Qianyun. Jelaslah bahwa Su Qianyun telah terluka sebelum dikejar. Jadi, setelah dikejar sekian lama, akhirnya dia kehabisan tenaga dan tertabrak. Hancurkan dia dengan satu gerakan. Meskipun tidak berakibat fatal, cederanya serius. Dia terpental keras ke tanah. Gadis kecil, mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Salah satu pengejar berjalan menuju Su Qianyun yang terhempas ke tanah dengan wajah ganas. Ada ekspresi ketakutan yang jelas di wajah Su Qianyun. Dia melirik Wu Yun yang tidak jauh darinya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Itu seharusnya panggilan untuk meminta bantuan. Tetapi ketika dia melihat tingkat kultivasi Wu Yun, dia membatalkan rencananya. Dia mundur dan mencoba berdiri, tetapi gagal. Pergi ke neraka. Beraninya kau merampas barang-barangku. Identitasku sebagai putri tertua keluarga Su tidak akan bisa melindungimu. Suara rendah yang dingin terdengar. Hidup Su Qianyun dalam bahaya. Berhenti. Wu Yun melompat maju dan mengambil tindakan, menghalangi sekelompok orang yang mengejarnya. Pada saat yang sama, dia menarik Su Qianyun dan melindunginya di belakangnya. Tindakan ini mengejutkan para pengejar dan bahkan Su Qianyun. Meskipun mereka telah melihat Wu Yun sejak lama. Tetapi tidak mengherankan melihat seseorang di tempat seperti ini. Jadi mereka tidak menyangka sesuatu akan terjadi pada Wu Yun. Saya tidak pernah menyangka Wu Yun akan mengambil tindakan. Kalau tidak, Su Qianyun tidak akan menatap Wu Yun dan berhenti berbicara sekarang. Lagi pula, berdasarkan apa yang mereka lihat dari tingkat kultivasi Wu Yun, dia tidak cukup kuat untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun benar-benar akan mengambil tindakan. Bab 3035, bunuh seketika dengan satu gerakan. Setelah sesaat linglung, para pengejarlah yang pertama bereaksi. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin, memiliki janggut yang tidak rapi dan bekas luka di wajahnya. Dia berteriak dengan marah, "Nak, tidak peduli siapapun kamu, aku sarankan kamu untuk keluar dari sini. Secepatnya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini secepatnya selagi aku tidak ingin membunuh siapapun sekarang. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menimbulkan masalah di depan kami." Pria yang penuh bekas luka itu selesai berbicara tanpa menunggu Wu Yun menjawab. Wu Yun mendengar suara lembut datang dari belakangnya. "Tuan muda, cepatlah pergi. Aku menghargai kebaikanmu, tetapi kau tidak bisa menghentikan mereka dan kau tidak bisa menyelamatkanku. Cepatlah pergi." Su Qianyun lah yang berbicara. Mendengar ini, Wu Yun berbalik dan melirik Su Qianyun.
Ada sedikit jejak darah di sudut mulut Su Qianyun. Wajahnya juga sangat pucat. Wu Yun mendapati bahwa Su Qianyun tidak hanya tampan, tetapi juga baik hati. Kalau saja dia tidak punya niat baik, dalam situasi ini, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan Wu Yun dan membiarkan Wu Yun menjadi tamengnya, dan dia tidak akan pernah membujuk Wu Yun untuk pergi. Hal ini membuat Wu Yun merasa agak aneh terhadap Su Qianyun. Tentu saja, dia tidak merasa simpati pada Su Qianyun. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia berbalik dan menatap para pengejarnya. Terutama pria yang penuh bekas luka itu, mata Wu Yun tertuju padanya. Matanya dingin dan penuh dengan rasa tertekan. Tatapan seperti itu membuat lelaki yang penuh luka itu merasa hatinya tiba-tiba menciut, dan tanpa sadar dia merasa takut. Namun, dia segera tenang. Lagi pula, ada banyak orang, dan kultivasi Wu Yun hanya setingkat itu, jadi dia tidak bisa benar-benar takut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Wah, kesabaran kakek terbatas. Aku akan memberimu 10 napas lagi paling banyak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu juga." Sebenarnya, kata-kata ini, atau lebih tepatnya, dua bujukan dari pria berbekas luka itu, sudah cukup untuk membuktikannya. Mungkin mereka benar-benar percaya diri dan mengira mereka tidak takut pada Wu Yun. Tetapi dia masih tidak berani melakukan apapun pada Wu Yun dengan mudah. Lagi pula, tidak seorang pun mengetahui latar belakang Wu Yun dan mereka khawatir kalau dia mungkin putra dari suatu kekuatan besar. Tentu saja, apapun alasannya, mustahil bagi mereka untuk membiarkan Su Qianyun pergi. Jadi, mereka membujuk Wu Yun. Tetapi jika Wu Yun bersikeras tidak mengetahui apa yang baik untuknya, maka mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Namun, apa yang tidak pernah dapat mereka bayangkan adalah beberapa saat kemudian, dia baru saja mengucapkan kata-kata persuasif untuk meredam pemberontakan. Wu Yun mengatakannya secara langsung. "Aku akan melindungi hidupmu. Kau bisa memilih untuk pergi atau dibunuh olehku." Setelah kata-kata ini diucapkan, beberapa orang tercengang lagi. Hal yang sama berlaku untuk Su Qianyun. Karena mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana pemuda ini, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka, berani berbicara begitu arogan. Ada 5 orang di sisi lain, tetapi mereka hanya 2, dan Su Qianyun terluka. Dia tidak mempunyai keunggulan dalam kultivasi dan sangat kalah jumlah, jadi beraninya dia berkata begitu. Ataukah pemuda ini hanya seorang psikopat, yang bicara omong kosong dan suka bercanda? Hahaha. Kau bilang, kau ingin kami keluar dan kemudian membunuh kami. Hahaha. Jelaslah bahwa orang-orang yang terluka ini menganggap kata-kata Wu Yun sebagai lelucon belaka. Mereka berbicara satu persatu dan tertawa terbahak-bahak. Di belakangnya, Su Qianyun berbicara lebih tergesa-gesa. "Apa kau gila? Pergi saja. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau tidak bisa menyelamatkanku. Pergi saja." Mungkin dia memang orang yang baik. Pada saat ini, daripada berpikir untuk melarikan diri sementara sekelompok orang itu terganggu, dia malah menyuruh Wu Yun untuk lari cepat. Tapi Wu Yun tidak menanggapi Su Qianyun. Sebaliknya, dia mengambil langkah sedikit ke depan. Saat berikutnya, seluruh energi kultivasi dalam tubuhnya meledak seketika. Teknik Dewa Bela Diri Tertinggi, 5 jalan alam guntur suci. Di tangannya, 3 pedang muncul. Dalam sekejap, gelombang momentum yang menindas melanda. Untuk menghadapi 5 orang di hadapanku ini, cukup gunakan kemampuan ini saja, itu sudah cukup. Pada level yang sama, Wu Yun hampir tak terkalahkan. Kecuali jika dia bertemu orang berbakat seperti dia perlu menggunakan kartu trufnya. Jika tidak, akan cukup jika menggunakan kekuatan yang sudah jelas ini. Tidak ada yang aneh dengan kemampuan yang dilepaskan Wu Yun. Guntur suci, seni bela diri, hal yang sama berlaku bagi para praktisi klan langit suci ini. Karena mereka diwarisi dari dunia yang kacau dan diajarkan oleh tokoh kuat yang membuka terowongan ruang dan waktu. Tidak ada banyak perbedaan antara ini dan metode latihan Wu Yun. Namun, ketika mereka melihat Wu Yun melepaskan kemampuan kultivasinya, orang-orang ini entah kenapa merasakan tekanan yang kuat. Suara tawa yang keras itu langsung berhenti. Hal yang sama berlaku untuk pria dengan bekas luka. Kekuatannya haruslah yang paling kuat di antara orang-orang ini. Tetapi pada saat ini, saat berdiri di depan, tekanan yang dirasakannya sebenarnya paling kuat. Ah, hati-hati, anak ini. Ah. Scarface menyadari ada yang tidak beres dan menyadari bahayanya. Dia bisa merasakan bahwa Wu Yun tidak sederhana. Namun, sudah terlambat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya pedang muncul. Kepala pria yang terluka itu terjatuh ke tanah.
Dalam sekejap, suara orang terengah-engah terdengar satu demi satu. Hal yang sama berlaku untuk Su Qianyun. Pada saat yang sama, mereka semua dengan cepat menatap Wu Yun berulang kali. Mencoba mencari tahu apakah Wu Yun menyembunyikan rahasia apapun, atau apakah Wu Yun hanya menyembunyikan tingkat kultivasinya. Namun, hal itu tidak terjadi. Mereka tidak melihat apapun. Wu Yun masih berdiri di sana dengan sangat tenang, satu-satunya yang dimilikinya selain kultivasinya adalah pedang bela diri di tangannya. Dan tingkat kultivasinya masih sama seperti sebelumnya, alam 5 guntur suci. Di atas kepalanya hanya ada 5 guntur suci yang mengambang. Tetapi karena memang demikian adanya, maka tingkat kultivasi kita sama. Bagaimana mungkin Wu Yun berhasil membunuh pria penuh bekas luka yang juga berada di alam 5 guntur suci hanya dalam satu gerakan?